Baik pengiriman terbuka ini saya menyampaikan yang lama tidak maju. Dia adalah penulis lagi. Ini vokalis band, arranger juga sekarang, dan kegiatannya adalah suka otomotif sekarang. Inilah dia. Mari bangun. Deh, kabar deh. Asli karo kena rayu. Wah, ganteng ini jadi deh. Mana pesen nih? Pas gede deh. Pas gede ngapa tinggal? Apa kesibukannya jadi deh? Kesibukannya jadi untuk isi waktu renovasi warung justru rencana ke warung ya, bikin warung Tempat nongkrong. ya, nongkrong, tempat diskusi, tempat minum cicis dikit-dikit ya, tipis-tipis, terus nanti jual masakan macam-macam mungkin ya, banyak. Wah, mantap aja. Ya. Terus kemudian Lolot tinggal deh jadi deh Lolot. Lolo tetap eksis, tetap berkarya, tetap juga menanti job berikutnya, artinya juga tetap akan ada proyek-proyek yang baru kita bikin. Artinya dunia musik nomor satu harus tetap jalan. Karena di dunia musik itu selama kita hidup biar menjadi sesuatu yang abadi. Wih, mantap ya. Perjalanan Lolot deh, jadi Lordop deh. Ya. Perjalanan Lolot itu seperti apa sih? Perjalanan Lolo awalnya maksudnya? Awal. Perjalanan Lolo itu seperti apa ya? Seperti air mengalir mungkin. Ya, semasa air itu mengalir, seperti itulah perjalanannya. Artinya berkarya tetap fleksibel melihat situasi dan kebutuhan daripada masyarakat kita. Ya. Akhirnya kita harus bisa mencerna apa keinginan masyarakat. Apa keinginan mereka dan apa yang menjadi keluhan mereka, kengken pekrimi di masyarakat. Nah itu kita jadikan materi untuk lagu yang nantinya kita sampaikan lagi ke masyarakat. Dikembalikan. Artinya nggak lagu dia tidak cuma menjadi lagu aja, tapi bisa menjadikan sebuah bahan untuk diskusi. Edukasi ya, permasalahan di masyarakat seperti apa. Tapi memang Lolot ini adalah sosok yang seniman, karena kami kebetulan satu sekolah di tempat SMP dia. Dia ini penyanyi. Kalau saya berangkat sekolah dia nyanyi. Jadi begitu. Memang perjalanan dia dan seninya memang. Terus pertama kali main underground dia. Underground kasih rock pokoknya. Sempat masih main bass SID. Berapa lama? Bukan SD. Pada waktu itu namanya Superman Silver Gun. Ya, Superman Silver Gun. Kebetulan pada waktu itu Rago masih kenal band punk, band hardcore punk, Kenakan Head Nation. Dan SID dan juga Bobby bikin band namanya Superman Silver Gun. Kebetulan ada main bass di sana. Jadi fungsi saya cuma membantu aja. Membantu dalam additional player. Nah, sih bukan additional player, sudah termasuk menjadi basisnya dia. Berapa lama? Kurun waktu kira-kira dari tahun 95, tamat tahun 95 sampai terbentuknya SID. Sampai 95 sampai mulai SID. Ya, dari 95 itu bikin band yang namanya Superman Silver Gun, dan akhirnya bentuk SID. Saya sudah mengundurkan diri karena pada waktu itu saya sudah memiliki proyek yang namanya Lolot ini. Ya, jadi biar lebih konsen, lebih baik saya mundur. Akhirnya saya bikin perjanjian di sana sama Bobby. Kamu nasional internasional. Kalau saya cukup di Bali, biar saya mengembangkan lagi dalam segi musik. Gitu. Artinya ya
kita sama-sama jalan. Sama-sama jalan. Ya, tapi komunikasi tentang musik tetap jalan. tetap jalan. Karena memang pertemanan tetap terjadi. Pertemanan tetap. Nah, awal lagu Lolot deh, album Gumine Mangkin. Ya, Itu memang pada saat itu memberi edukasi pendidikan pedat di industri lagu Bali. Bagaimana menurut? ya karena di sana pada waktu itu kita yang sendiri melihat perkembangan musik. Musik itu kan perkembangannya sangat pesat ya. Artinya sedangkan di Bali pada waktu itu masih kosong. Masih kosong dalam artian untuk musik rocknya yang digemari sama anak mudanya, rock alternatifnya. Jadi saya punya pemikiran seperti ini. Campur-campur bahasanya saya kira. Punya pemikiran seperti ini. Saya dulu suka lagu yang berbahasa Inggris, memainkan lagu Barat, tapi saya nggak ngerti liriknya, bahasanya. Nah, jadi cuma nyanyi hafal aja, sekedar menghafal ya. Sedangkan maksud dan arti pada lirik itu saya nggak tahu. Sing tawang. Dan main di pupis boleh gitu-gitu. Apa ya orangnya? Tulis gitu-gitu. Tulis gitu-gitu tapi gini lebih gitu-gitu. Apa orangnya gitu. Padahal bahasa Inggris. Tulis yang ngerti. Tulis yang ngerti apa Dan akhirnya aku berpikir, genor aku menggendeng gamang saya udah ngerti gitu. Terus balik intinya nih rago lagu yang bergaya. Artinya kita mengambil gaya musik barat ya, musik alternatif pakai gitar segala macam dan gayanya juga. Kebenangan rago demen rock ya. Pang tetap rocker. Tapi bahasanya pengerti. Lu ngerti, raga ngerti. Raga ngerti, nah Bali ngerti. Walaupun tulis saya ngerti. Saya perlu ya ngerti. Karena saya ada kepentingan. Pada waktu itu pikiran begitu, ya udah bikin aja musik berbahasa Bali. Rock berbahasa Bali. Musik rock alternatif yang berbahasa Bali. Dan akhirnya bikin penyelesaiannya lumayan lama 2 tahun. 2 tahun deh? 2 tahun. Liu mati itu deh? Liu mati? Liu mati, motor mati, madap. Keri mati? Motor madap, keri madap, senang madap. Pokoknya, aku berpikir begini. Kita harus perjuangkan sampai titik darah penghabisan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Artinya perubahan. Ya, revolusi dalam bidang musik untuk di Bali. Dan akhirnya berusaha dengan biaya yang sudah teter, baiklah ya, dari pihak recording pada itu Gus Mandro pas bom Bali sepi tamunya, kebetulan dia di pariwisata ya agak down kan tamunya, kita gambling lah di sini, ayo berangkat kita gambling, kalau ini lagu kita teruskan, tapi kalau enggak kita udah tinggal gratis. Yang penting lagi satu begini, yang terpenting adalah saya tahu arah tujuan saya itu kemana. Artinya pada waktu itu kan banyak sekali alternatif. Nyablon bisa. Makenap cuma gaya. Nukang bisa. Ngamar bisa. Ratu bisa. Jadi paling jelas yo musik bisa soal maksudnya. Ya. Di musik coba malu nih. Dia tadi di musik, kalau di musik. Oke. Tapi yang sing tadi gitar kan gantung. Suut main gitar cuma gaya nulian daripada tuh cuma gaya sana kang hasil. Ya, artinya mencari kepastian untuk diri sendiri sih. Pembuktian yang penting ada kaset. Yang namanya berbanding ngelap anak cucu kita pikir ada yang berkata, Pak, ten main musik. Atau Kak, Bidan ten main musik. Tayang saya buktiin nih. Bukti lagi jadi. Oh, nih buktinya ada karya, ada kaset. Jadi hasil lu kaset di YouTube tuh lihat ada Kak. Ada Kak itu. Artinya udah. Akhirnya perjalanan ke setahun berat deh waktu album Gumine Mangkin itu. Sebenarnya waktu itu ragu saya mikir berat. Deh. Ya karena begini, deman berjalan, terus bayu gede bayu untuk memperjuangkan apa yang ingin kita capai. Karena di sini kan menjadi orang yang pertama tuh benar-benar beban.
bebannya gini. Di saat kita bikin berkarya, nanti kalau keduluan orang, asalnya rugi, asalnya dia berkarya gitu. Oh. Iya, soalnya di sini tujuan dia awal tuh saya harus menjadi yang mengawali ini semua. Itu tujuan, agak sombong deh. Oh ya, harus sombong. Harus sombong Idealis. kan? Musisi emang harus sombong. Harus idealis dia. Harus idealis. Iya sing, dia suwut main musik. Gailean cuma toh banyak keterampilan. Nah, dan setelah jalan semuanya dan berhasil, musik ini jalan dengan sekian ribu kopi Jualan jualan sampai mana CCP World itu? CDP Musik Award. Nah, aku ya nggak pernah berpikir ke arah sana. Tapi akhirnya ternyata Akhirnya penghargaan dan penjualan dari kaset ke kaset CD belum. kaset tuh kaset. Mulai kaset belum itu 100.000, aduh berapa? Ya 100.000 lebih mungkin ya. Ya, artinya pembuktian awal seorang Maribawo terhadap idealisnya sudah terjadi. Dan akhirnya pada awal album Gurmina Mangkin itu deh, itu kan pada saat itu Lolot and Band ada kan? Ya Lolot and Band. Mas datang ke industri lagu Bali dengan gaya rock alternatif. Ya. Sedangkan pada saat itu Mandarin lagi boom. Itu bagaimana nih? Awalnya begini, sebenarnya karya ini sudah sempat yang tawarkan kepada semua produser yang ada di Bali, Label. ya label di Bali, dan akhirnya mereka menolak. Ditolak nih? Menolak. Dan ada salah satu produser label, justru itu musiknya mau diganti dengan lagu Mandarin. Ada deh. Ada. Saya nggak mau, saya rocker pak. Saya di sini bikin perubahan, bukan hanya menjadi pengikut. Iya betul. Iya, katanya saya nggak mau udah. Nah, bla 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 bla, bawa satu ke dalam jalan. Akhirnya ngebum kan ya? Boom. Nah, ngebum. Di sini tidak bermaksud untuk menggeser atau menghilangkan lagu-lagu Bali yang sudah ada. Di sini saya hanya berpikiran hanya memberikan warna baru untuk musik yang ada di Bali. Ya, mereka tetap mempunyai ruang-ruangnya penggemar-penggemarnya sendiri. Dan saya sendiri karena pada waktu itu saya melihat anak muda daripada pemuda Bali itu, muda-mudi Bali itu kiblatnya lebih ke nasional dan internasional. Lagunya segmen lagi. Termasuk penggemarnya, termasuk bandnya juga. Mereka inginnya ke Jakarta atau nasional, ke internasional sekali. Oh iya betul. Ya. Band. Ya band Bali. Akhirnya saya di sini bikin gebrakan otomatis. Akhirnya mereka memiliki sebuah kesadaran bahwa kita ini dengan gaya seperti apapun kita bisa mengekspresikan diri kita. Ya, termasuk saya suka rock, saya suka gaya rocker. Di sana tetap saya bisa mengekspresikan diri saya menjadi seorang rocker, menempatkan diri saya menjadi seorang rocker dengan gaya bahasa Bali. Ya, artinya di sini kita kan main musik yang universal. Ya, betul. Ya, musik universal dan memberikan warna baru kepada perkembangan industri lagu Bali. Ya. Dan di sini juga tidak menutup kemungkinan, tidak menutup mata dengan penghargaan yang kita dapatkan selama ini, termasuk SCDP Music Award, ya penghargaan yang termasuk yang tolak ukurnya nasional internasional lah. Terus pemajangan gitar di Hard Rock. Hard Rock Cafe. Hard Rock Cafe itu di seluruh dunia. Oh, dia pemajang gitar itu? Iya. Tapi pihak Hard Rock yang minta. Tapi gitar di kopi dan seluruh dunia ada. Ada. Gitar apa jangan di Dia yang ngasih gitar. Yang ngebang gitar, yang kita tanda tangan. Tanda tangan. Itu Lolot. Tanda tangan kita udah ada di Hard Rock Cafe. Berarti itu udah suatu penghargaan yang sangat luar biasa dari pihak internasional. Terus ada juga semacam ada yang memposting
kita disamakan pada di Jerman kalau nggak salah. Jerman. Di Jerman ada semacam museum. Ada perjalanan itu ada bintang-bintang bertulisan, ada Johnny Cash, ada The Clash. Oh, Hall of Fame. Ya, Hall of Fame. Hall of Fame, kan? Ya. Nah, dan itu ada nama kita tertera di sana. Oke. Lolot Band. Segampang, apa? Siapa Bang? Man kamu deh. Cuma ada yang teman yang posting. Ini Lanang yang ngasih kabar. Ternyata sebegitunya. Sampai begitunya. Berarti di sini kita sudah memainkan sebuah musik yang mengarahnya ke nasional dan nasional juga, gitu loh. Internasional juga, secara tak langsung kan. Tanpa sadar ya. Dan tidak mulut-mulut mungkin dia berpikir ke sebuah kawam. Ya, di Bali kan mungkin cari ngidang, tak montoknya kawan. Toh akhirnya di Bali pun kita bisa berkarya, kita juga bisa ada income di sini. Karena masyarakat Bali sangat luar biasa antusiasnya untuk mendukung musisi-musisi Bali. Iya. Jadi ya, gitu lah. Memang perjalanan Lolot memang sangat luar biasa. Tahun berapa deh album dulunya? Tahun 2003. 2003. Dan berapa album Lolot sekarang? Sudah ada 9 album. 9 album. Baik. Bayang sangat luar biasa. Inilah Lolot, seorang yang memang berdedikasi tinggi terhadap industri lagu. Di Tanjung Project apa deh? Di Tanjung Project itu project solo. Ya, project solo. Kemudian harus saya project solo, Bi. Karena begitu-begitunya begini, karena lumayan lagu tuh banyak. Lumayan lagu tuh setiap hari kadang bisa pas ada mood bisa bikin 3 lagu, 5 lagu sehari. Jadi materi kan banyak. Nah, kalau ada beberapa lagu memang yang genrenya pas dengan Lolot Band, yang bawa ke Lolot Band. Nah, sedangkan ini lagu ini kalau didiamkan justru tidak akan sempesui gitu loh. Ada yang mengganjal di sini. Kena ada yang mengganjal. Makanya daripada kita bikin band baru untuk membawakan lagu yang ada di Side project ini, lebih baik saya bikin solo album. Ya, artinya band tetap aman dan saya juga tetap bisa berekspresi di luar pada band. Ya, karena ide itu kalau tidak dituangkan dia akan menjadi penyakit. Penyakit sakit kena benar tuh dia bakal kena. Untuk menjaga kesehatan kan. Saya minum tua. Ya, saya minum tua juga berkarya dan karya itu harus buat. Cara ngencah ya. Harus jangan dipendam, kalau dipendam akan merusak diri kita sendiri. Terus apa yang segmen pasar apa yang dicari oleh di Tanjung? Di Tanjung ini segmen pasarnya event-event kecil lah. Nantinya ulang tahun, wedding, ya artinya event-event yang skupnya kecil. Skupnya kecil. Jadi selain Lolot yang dari budgeting terlalu tinggi lah. Ya tinggi. Jadi kita mencari segmen yang kecil. Ya segmen yang kecil, artinya Pak tetap penyambung berayu ke majalah. Iya majalah, ada lah kayak ragam majalah. Sudah ada berapa single tadi? Album sudah satu. Album, tapi tidak di launching karena etikanya ini album solo kalau launching nanti nggak enak sama band. Ya itu aja Bang. Ya kita harus sama-sama bisa menghargai. Ya artinya di Tanjung ini semata-mata hanya proyek solo yang kiblatnya mengarah pada event-event yang kecil. Dan untuk kebebasan dia juga berkarya di sini. Tapi teman-teman di Lolot ada terlibat jadi apa? Ada. Artinya kita tetap terbuka di sini. Kalau memang perlu isian berat, misalnya pakai Enrayo, bantuin. Tetap begitu. Ya, tetap. Dan tidak menutup kemungkinan juga di Tanjung ini bisa kolaborasi dengan siapa saja. Ya.
Yang sudah terjadi? Yang sudah terjadi kolaborasinya bersama band John Lano. sama John Lano, yang bandnya Jail and the Story-nya. Rockabilly. Rockabilly. Hillbilly kalau lebih tepat. Oh iya. Itu sudah langsung. Sudah lepas. Sudah, baru video lirik. Video klipnya masih dalam proses. Dan kedepannya bersama siapa lagi berkolab? Kedepannya ini kemarin udah ada pembicaraan sama SID juga, sama Bobby. SID. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga sama band-band yang lain. Ya. Karena tujuannya di sini kan di samping mencari suasana baru, kita juga mencari sesuatu yang baru lah, artinya di luar daripada band itu. Ya, akhirnya income yang kita dapatkan itu kan adalah pengalaman bersama teman-teman kita, yang musisi lain ya. Musisi lain, dan akan ada sesuatu penambahan ide ya. Penambahan ide nanti bisa kita tuangkan di band, bisa di Tandung itu sendiri pun juga bisa seperti itu. Nanti dalam berkarya itu kita harus tetap fleksibel. Yang di Tandung ini kebetulan ini kan nama kecil ya. Nama kecil. Oh, nama kecil. Nama kecil masih balita. Ya, masih balita. Di bawah 10 tahun ya, balita. 5 tahun. 5 tahun berarti udah lewat. Ya, sebelum lolot, dipanggil lolot, namanya dulu di Tandung. Nung itu kebetulan itu salah satu nada silindro Bali ya, Nung. Naling Nung gitu. Ya, Nung. Kebetulan saya Made, singkatnya D. Panggilannya D aja deh. Tanah Tandung, D Tandung. Iya aja lah ada. Nah itu dah cara mengerti, mungkin seperti dosa yang begitu banyak. Ya, artinya memang dia dipersiapkan untuk menjadi terkenal mungkin ya. Ya, semua itu adalah faktor alam. Berarti seleksi alam. Ya, kita hidup di dunia ini kan sudah punya ininya masing-masing. Artinya perjalanannya masing-masing. Dia cara peradaban di dunia semuanya deh. Insan umur harus umur. Harus belajar gitu. Selalu harus belajar. Jadi umur bekerja, masa cerna-cerni biarlah ada. Harus kita belajar untuk menyikapi sebuah situasi permasalahan, belajar untuk lebih bijaksana lagi. Belajar namanya. Ya. Karena hidup itu tetap belajar. Nah, sekarang kopi deh. Dia main Holden sekarang tak dengar. Masuk selera yang cukup ya menantang, tinggi. Ya. Kayak deh Holden deh. Sebenarnya kelihatannya tinggi ya, tapi sebenarnya itu perawatannya sangat mudah sekali. Masa murah? Mudah. Yang penting kita banyak teman, punya relasi, dan ada klub. Nah, kebetulan saya juga kan ikut klub Holden Bali. Jadi di sana kita selain mendapatkan teman yang baru di otomotif, kita juga bisa sharing. Ya, sharing tentang mobil, tentang spare part mobil segala macam. Dan bisa sharing dengan bukan hanya di mobil aja. Banyak hal yang bisa kita dapatkan. Kenapa pemilihannya harus Holden nih? Karena saya maunya sih beli Cadillac gitu misalnya, Impala, tapi uang tidak cukup. Nah, ini kebetulan harga Holden kan masih standar. Berapa sih harga Holden? Kalau beli bakalannya kemarin untuk Holden spesial itu yang dapatkan 28 juta. 28. Tapi tampilannya keren deh Holden. Itu mati, dalam kondisi mati. Oh, mati. Ya, setelah di restorasi kira-kira ngabisin sekitar 50 habis. Jadinya kita seperti bikin rumah nyicil. Nyicil. Tapi tongkrongannya keren deh Holden. Kan harus memang topi koboi ya. Ya, karena kebetulan saya kan juga suka yang klasik. Karena kalau kita mengikuti zaman, yang pikir ya zaman sih tetap ikutin ya. Cuman kalau mobil tua itu kan bedanya sedikit ada di Bali. Ya, kalau Holden seperti yang dia punya itu mungkin ada yang punya 3 atau 4 gitu. 3-4. Jadi sangat spesial sekali kalau kita bawa
mobil antik. Dia udah loleh dia, di jalan dia. Apalagi bule, wow. Kadang yang sana pun tuh, parah itu dia. Oh, ada di negara ayo, Bang. Masih ada. Ya, walaupun ada, tapi jarang juga. Gitu. Tapi menyamar ada bengkel, ada pom bensin, menyamar deh. Bensin lah. Nah, mobil Holden itu kan mobil hobi ya. Jadi tidak selamanya kita harus keluar bawa Holden. Ya ada mungkin yang Holden sih. Tapi jarak jauh aman deh. Hah? Holden jarak jauh aman. Aman kalau kondisinya sehat. Ya kan dong, nyamun dong gitu kan harus Ya. dulu baru dia jarak jauh. Deh, makanya satu lagi. Aku di Tanjung nih. Untuk pemirsa ngeremon nih. Di Tanjung. Ya. Jomblo permanen. Ah ya. Ini kemarin tiba-tiba dengan dan gue sama dengan ada yang mau di sini. Yang lagi pak umurnya subawaya kami nyalut petang sepipa wajah ngalang pasangan bobane pas-pasan beginane serabutan nanging kana gede sing beban selerane tegas saja ngalina elu harus perawat kulit mulus meparas ayu yening ireng on tamat sarjana mau musuge gur menyang pendidikan suluin malu gobane itu apa kedewet subaru saja mirip serjuna anu pemikat konen karuan masih tidak apa gue umur ngangsan memputana ada nengin yakin sudah cakap saja yang ngalena elo mana dikata gua ada di sini pengikian gua ada di sini pengikian gua ada di sini pengikian gua ada di pengikian dari ini deh